Untuk kasus dilema etika memang dari sekolah kami ada beberapa, mungkin juga sering juga terjadi di sekolah kami. Yang penting, yang utama kemarin baru terjadi, yang baru-baru ini yaitu saat kenaikan kelas. Ini dilema etika di antara para dewan guru, di mana para siswa ini ada beberapa yang memang kurang di dalam nilai akademik, tetapi mereka ada kelebihan di pelajaran yang lainnya. Ini yang menjadikan dilema etika dari kami dengan para dewan guru. Jadi kasusnya anak itu sebenarnya apa Bu, mau dinaikkan gitu? Iya. Mau dinaikkan, terus ada beberapa guru mungkin yang tidak ingin untuk dinaikkan. Iya, gitu. Jadi saat akhir tahun pelajaran kami kan mengadakan rapat bersama para dewan guru. Nah, disitulah kami akan memutuskan dari anak-anak A, B, C ini dia akan bisa naik atau tidak, itu kami memutuskan bersama-sama. Dan ada beberapa anak itu yang menjadi dilema di antara kami. Itu ada satu anak, dia itu memang akademiknya dia kurang, untuk nilai-nilai harian memang dia kurang. Tetapi dari guru tersebut melihat anak tersebut kesehariannya itu bagus sekali, dia nilai moralnya itu bagus, perilakunya juga bagus, absensinya itu dia juga bagus. Jadi dia jarang sekali untuk tidak masuk, walaupun sakit. Kalau tidak sakit parah, dia tetap masuk sekolah. Nah, ini yang menjadikan dilema antara kami. Ada beberapa guru itu memberikan asumsi karena dari aturan pemerintah itu untuk menaikkan siswa itu adalah sesuai dengan KKM. Iya, itu. Jadi kami dilema di situ. Anak tersebut nilainya di bawah KKM, tetapi perilakunya bagus. Nah, ini yang membuat kita menjadi dilema. Apabila dia nanti tidak dinaikkan, kasihan, nanti akan tertinggal dengan teman-temannya. Ini jadi dalam rapat tersebut kami juga ada beberapa pendapat dari para dewan guru tentang anak tersebut. Ini jadi kita melihat dari keseharian anak juga, kemudian juga dilihat dari nilai harian. Ini itu yang menjadi acuan atau tolak ukur anak tersebut. Oh iya. Jadi tadi itu Ibu sudah mengidentifikasi ya, kasus-kasusnya itu, sehingga disebut sebagai dilema etika. Karena tadi yang pertama ada dari beberapa guru sama-sama positifnya. Terus kemudian juga bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda itu Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, dengan kita berkumpul bersama dengan rapat dewan guru, di mana dalam rapat tersebut kita akan melihat dari para dewan guru yang mengampu di kelas tersebut, dan ada pendapat juga dari guru guru olahraga. Anak tersebut ternyata memang berbakat di bidang olahraga. Memang untuk nilai-nilai harian, nilai-nilai akademik dia kurang di bawah KKM. Jadi ini yang menjadikan acuan kami juga untuk memberikan keputusan anak tersebut bisa naik atau tidak. Jadi identifikasinya dari Bapak Ibu guru tadi ya, yang waktu rapat. Nah, terus kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya kami melihat dari nilai harian anak-anak tersebut, kemudian tingkah laku anak tersebut itu dalam jangka 1 tahun. Kemudian nilai-nilai ini kami lihat terutama dari wali kelas itu, kemudian dari guru-guru yang mengampu di kelas tersebut. Kemudian kami juga menanya dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya, anak tersebut kesehariannya bagaimana. Dan ternyata memang anak tersebut keseharian dengan teman-teman itu baik,
gitu. Jadi itu yang bisa nanti mungkin menolong anak tersebut dengan membantu dari nilai akademiknya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Terus eh, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya. Yang menjadi tantangannya apa? Ya. Pasti ada suka dukanya, Iya, kadang-kadang ini kontok-kontokannya. iya. Ini apalagi waktu rapat itu kan pasti ada guru yang kekeh, yang bersikukuh dengan tetap menerapkan aturan sekolah sesuai dengan pemerintah. Ada juga guru yang masih memberikan kelonggaran. Iya, atas dasar kasihan ya. Ya, atas dasar kasihan itu tadi. Jadi kami juga disitulah dilemanya. Di situ nanti akan terjadi perdebatan antar guru nih. Mungkin nanti kita akan melihat bagaimana anak tersebut di kemudian harinya kita dengan memberikan perjanjian juga terhadap anak tersebut. Itu jadi ini yang menjadi dilema yang utama. Ya, itu. Nah, terus kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu, Bu, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga ketika mengalami kasus-kasus dilema etika itu atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Barangkali mungkin juga ada prosedurnya seperti apa? Iya. Kami setiap naik ke tahun pelajaran, akan tahun kenaikan kelas ya? Ya akan kenaikan kelas. Setelah kenaikan kelas itu kami selalu mengadakan pretest untuk anak-anak. Nah, dari pretest itu kita melihat anak tersebut nilai akademiknya sampai di mana, kemudian kita juga melihat kepribadian siswa dan melihat juga minat dan bakat anak-anak ini. Nah, untuk di akhir tahun pelajaran ada evaluasi. Dari evaluasi inilah yang menentukan anak-anak tersebut akan naik kelas atau tidak. Itu dari evaluasi nilai belajar, kemudian evaluasi dari beberapa guru. Kemudian apabila ada kasus-kasus yang memang harus diselesaikan saat itu, ya maka kami akan menyelesaikan saat itu juga. Kami akan duduk bersama dengan para dewan guru dan nanti akhir keputusan itu kami juga akan memberitahukan ke wali murid juga. Ya. Baik sekali, Bu. Nah, yang berikutnya, Bu, yang mau saya tanyakan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Ya, tentunya yang membantu kami di sekolah ya para dewan guru. Itu para dewan guru kami bersama-sama memutuskan untuk anak-anak yang mengalami dilema di antara kami, itu para dewan guru terutama, kemudian nanti mungkin ditambah dengan anak-anak atau teman-teman dari si anak yang mengalami kasus, ya intinya kasus itu. Jadi kami memang untuk memutuskan itu bukan semata-mata saya sebagai kepala sekolah memutuskan, tetapi kami tetap berdiskusi bersama dengan para dewan guru. Ya. Terima kasih, Bu. Terus dari semua hal yang telah disampaikan itu tadi, Bu, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu petik, mungkin bisa dibagikan ke saya, pengalaman Ibu itu dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Ya. Dalam mengambil keputusan terutama yang mengalami dilema etika seperti ini, kita tidak bisa semata-mata melihat anak tersebut, melihat anak yang mengalami tanda kutip kasus tersebut dengan semata-mata hanya melihat dari nilai akademis, tetapi kita tetap sebagai orang tua itu juga tetap melihat perilaku anak ini yang akan menjadikan nanti perkembangan moral anak tersebut. Bisa jadi anak tersebut mengalami kemunduran apabila kita tetap bersikukuh dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh pemerintah. Itu nanti bisa jadi anak tersebut bisa mutung dan tidak mau sekolah. Nah, ini kita tetap juga melihat ke sana, memperhitungkan itu juga. Ini yang bisa kami terapkan juga untuk anak-anak, untuk para dewan guru, supaya kita tetap
melihat juga moral anak-anak, kemudian kita juga memperhitungkan perilaku mereka ini, karena semua anak kan tentunya tidak sama. Ini ada yang istimewa di bidang akademik, ada yang istimewa di bidang non akademik. Nah, dari sini kita bisa memupuk minat dan bakat mereka ini dengan tadi di awal itu dengan pretest tersebut ini. Jadi dengan kita bersama-sama itu di sini tidak hanya kita melihat akademiknya saja. Ya. Terima kasih Bu Ning sudah mau membantu, mau menyediakan waktu untuk saya wawancarai tentang kasus dilema etika. Semoga saya tidak mengganggu waktu-waktu Ibu di sini. Ya, Terima kasih Bu. Terima kasih. Nggih. Terima kasih sebelumnya Pak Tom memberikan kesempatan dan saya. Kita sama-sama belajar di sini. Yang pernah terjadi di SMA KIP Sukopanjen itu ya, ada salah satu guru di mana guru ini mengajar mata pelajaran tentang moral. Tentang moral. Ya. Tapi Pak guru ini yang saya anggap ya tidak memenuhi etika sebagai seorang guru. Maka saya pun juga harus bertindak bagaimana seorang guru ini kembali memiliki etika menjadi seorang guru. Harapan saya kan seperti itu. Jadi kenapakah saya tahu, karena ada beberapa teman guru yang datang ke saya bercerita mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Pak guru ini. Terus berikutnya saya pun juga mengkonfirmasi apakah benar berita yang saya dengar tentang Bapak. Ternyata beliaunya mengiyakan. Maka kasus ini pun tidak saya selesaikan sendiri. Saya pun juga saat itu mengumpulkan Pak Kasek bagaimana untuk menangani kasus yang sedang dialami oleh Pak guru ini. Dan setelah itu dari masukan Pak Kasek itu, maka saya pun juga harus mengambil keputusan bagaimana Pak guru ini nantinya bisa berkarya di sekolah kami ataupun bagaimana nanti. Tapi harapan saya sih waktu itu masih bisa berkarya di sekolah kami. Mengapa? Karena Pak guru ini satu-satunya guru mata pelajaran yang mengampu mata pelajaran ini. Dan misalnya nanti harus keluar, kan saya pun juga harus mencari guru pengganti. Dan saat ini pun juga belum ada. Harapan saya ya masih bisa tetap bertahan di sekolah. Namun dari pertemuan dengan Pak Kasek ini saya juga berpikir kalau diteruskan nanti bagaimana, kalau tidak bagaimana. Maka saya pun juga harus mengambil keputusan, dan langkah yang saya ambil saat itu ya langsung mengkonfirmasi masalah, dan saya pun juga langsung mempertemukan dua belah pihak ini, karena kasusnya adalah kasus keluarga. Dari kedua belah pihak saya ingin dengar apa yang membuat masalah dalam keluarga mereka. Kalau bisa harapannya sih bisa disatukan kembali. Itu menurut pengalaman Pak Dedi itu dari pihak guru-guru atau wali murid juga, maksudnya ada yang pro dan kontra gitu ya Pak? Ya. Ada yang ingin mempertahankan, ya, tetapi betul, juga sama. ada yang ya, seperti yang Pak Dedi ceritakan tadi ya. Nah terus kemudian Pak, bagaimana Pak Dedi dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu tadi? Dalam identifikasi yang pertama ya tadi, ada masalah, ada beberapa orang yang tahu masalah yang dihadapi oleh Pak guru ini datang ke saya dan mengkonfirmasi apakah berita yang saya dengar ini benar dan tidak, langsung ke yang bersangkutan. Ya, berarti itu tergolong masuk dalam kasus dilema etika ya Pak? Okay. Karena tadi kan ada dua pilihan yang sama-sama baiknya. Yang satu sisi ini dia harus memperbaiki masalahnya,
sehingga tidak berpengaruh ke sekolah. Di sisi yang lain mungkin ada rasa yang kita ada rasa kasihan ke keluarganya karena dia harus mencukupi kebutuhan keluarga gitu ya Pak nih. Nah terus kemudian Pak, bagaimana Pak Dedi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kan sudah saya sampaikan. Iya. Lupa Pak. Ya itu tadi saya kumpulkan Makassar, saya nggak bisa sendiri mengambil keputusan yang seperti ini. Bicara pada mereka gimana, ini ada kasus seperti ini, saya jelaskan mereka. Ya, dari mereka Siap. Berarti mengumpulkan Makassar dulu ya tadi. Okay. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Selain mengumpulkan Makassar tadi ya Pak, selanjutnya mungkin ada mengkonfirmasi ke orang yang bermasalah tadi ya. Nah ini kan masalah keluarga, Iya. berarti ada dua-duanya ya dipertemukan. Oh ya, berarti ada apa Saling ya untuk dengar dari mendengarkan. yang sebelah kanan misalnya dengan dari sebelah kiri. Biar laki-laki sama yang wanita ya. Ya betul. Ya. Nah terus kemudian hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu hal-hal efektifnya mungkin sama seperti tadi ya Pak ya, mengumpulkan dewan guru untuk waka tadi itu, terus kemudian lanjutannya saya pun juga mengumpulkan orang itu tadi ke Romo Paroki, karena Romo Paroki kan Romo Penyelia ya, saya juga harus tahu. Dan ini pun Yesus di sekolah juga di gereja kan juga. Ya betul Pak, karena kita di bawah naungan yayasan ya Pak. Nah terus kemudian tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika kira-kira apa Pak tantangannya? Itu tantangannya inginnya kami kan mempersatukan lagi, berpisah. Tantangan kami yang paling berat yang masing-masing memiliki pendirian yang tidak bisa diubah. Jadi agak sulit ya Pak, karena seperti dia itu bersekukuh ya, bersikukuh untuk idealismenya masing-masing. Ya. Nah terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada langsung Pak Dedi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau yang saya lakukan kasusnya yang seperti ini ya terjadwal, karena tergolong kasus yang berat ya. Terjadwal, di setelah bertemu ini renungkan lagi, buat refleksi juga, dikumpulkan, saya baca, pertemukan lagi, dan inginnya kan bisa bersatu. Iya Pak. Kalau masalah-masalah yang saya anggap bisa diselesaikan saat itu ya saat itu saya bisa lakukan. Nah terus kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Dedi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus etika? Mungkin tadi Pak Dedi sudah mengutarakan ada Romo Penyelia ya, karena kita di bawah naungan yayasan. Mungkin ada yang lain Pak, atau yang faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah juga selain orang mungkin? Kan di sekolah kan kerja tim ya, saling kerja tim saya ya, tadi dengan Makassar ataupun juga Bapak Ibu guru yang saya anggap senior bisa memberi masukan tentang kasus yang dihadapi. Ya Pak. Nah dari apa yang Pak Dedi ceritakan ke saya Pak, mungkin ada pembelajaran apa yang dapat Pak Dedi petik dari pengalaman Pak Dedi tadi untuk mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Ya belajar dari kasus ini, ternyata baik itu bersifat relatif menurut saya. Menurut yang sebelah kanan saya baiknya begini, tapi sebelah kiri baiknya begini. Mereka memiliki pandangan
masing-masing tentang yang dianggap baik. Iya. Tentunya kebaikan mereka ini ya saya anggap tidak baik. Iya. Kalau Pak Dedi memandangnya mungkin kan ya Pak, kebaikan yang secara umum gitu ya. Baiknya ya tidak seperti itu, mestinya sebagai yang namanya keluarga Kristiani yang diberkati oleh gereja dari Tuhan, ya tidak seperti itu. Terima kasih Pak Dedi, maaf